Anda harus ikutin aturan SOP-nya karena tidak semua produk yang masuk akan bisa diterima begitu saja. Di antara pembedanya adalah jika Anda tidak mengetahui SOP-nya, terjadi remuk seperti ini karena ini manual, dan pembedanya ini adalah yang dirajang dengan mesin sesuai SOP. Iya. Nah, untuk itu para pemirsa, kami dan Pak Pri bersepakat jika Anda pengen menanam dengan hasil yang sesuai SOP, bisa mendapatkan kontrak dari pembelian, diterima oleh buyer, Anda harus runtut benar dari mulai menanam sampai memanen dan merajang. Jangan lupa ikuti kami terus. Sobat Petani Indonesia, hari ini saya ada di tepatnya di daerah Gadok bertemu dengan Pak Pri. Alhamdulillah hari ini saya sudah mendapatkan satu kontrak pembelian untuk penanaman talas bening. Nah, untuk itu agar Anda bisa mendapatkan produk yang bisa diterima beliau, kami akan tanya-tanya. Gitu ya, sore Pak Pri. Sore ya, Pak Cahyo. Ya. Pak, saya mau menanyakan sebenarnya kualitas daun yang diharapkan baik yang lembaran maupun dan untuk mitra-mitra lain mungkin ya yang nanti akan bergabung. Sebenarnya saya punya kontrak itu dua, untuk daun dan untuk rajangan. begitu. Yang Pemirsa, dirajang. kontraknya ada dua, ini daun lembaran maupun yang rajangan ya Pak ya. Maupun yang rajangan. Agak dekat nih. Saat ini saya membutuhkan untuk kontrak sementara ini untuk rajangan 85% dari nilai kontrak saya. Oh. Dan saya pikir juga lebih mudah merajang daripada Lembaran. membuat lembaran. Ya. Ya, jadi SOP tetap dijalankan Pak untuk rajangan. Oh, bentar Pak Pri, kemarin saya sempat ketemu bahwa kalau lembaran jadi harus ada sortir Pak ya. Iya, Gitu. iya. Nah, Kalau rajangan lebih, walaupun ada istilahnya verifikasi produk, tapi lebih safe lah ya daripada lebih safe lembaran. ya, lebih safe daripada lembaran. Ya. Seperti apa tadi Pak? Yang harus seperti apa nih? Nah, jadi untuk pertama yang saya beri keterangan ya untuk rajangan dulu ya. Ya. Untuk rajangan ini yang saya butuhkan SOP saya, standar operasional saya yang membutuhkan dengan ketebalan 2 mili maksimal. Oh gitu. 2 mili Kalau ya. bisa lebih di bawah 2 mili itu yang saya harapkan. Oh baik. Lalu untuk segi warna juga saya butuhkan. Jadi tidak daun hijau dipetik langsung dirajang. Itu tidak masuk dan kemungkinan tidak saya butuhkan. Baik, baik. Ya. Nah, terus yang permintaan untuk yang akan datang nih, karena kan ini talas bening lumayan booming Pak. Bahkan mungkin sudah banyak petani porang juga beralih ke bening. Apa permintaan itu konstan Pak? Banyak atau? Alhamdulillah terakhir saya 1 bulan yang lalu memperbarui silaturahmi lah ke buyer ya, buyer kita. Silaturahmi tidak masalah. Mau berapa puluh ton, mau berapa ratus kita ambil. Yang pasti kualitas dan tersedianya barang pasti insya Allah kita ambil dan kita bayar. Pemirsa, disampaikan sama beliau tadi bahwa beliau adalah bisa menerima kontrak karena beliau langsung ke buyer pertamanya dan permintaannya puluhan ton akan diterima. Nah, untuk itu para pemirsa, agar Anda tidak salah untuk memberikan produk, Anda harus memberikan produk dengan bibit yang varian utama ya Pak. Varian utama. Agar Anda dapat kontraknya ini,
Anda silakan nanti komunikasi untuk bisa dapatkan bibitnya ya Pak. Bibitnya Agar sesuai ya Pak. agar sesuai dan agar kita ambil, kita panen dan bertanggung jawab masing-masing. Pak, untuk mesin rajangnya ini kan petani nggak banyak yang punya nih Pak. Ya. Bagaimana nih agar kita dapat mesin rajang sehingga dapatkan produk yang sesuai yang Bapak inginkan? Sementara ini saya mendapatkan ide mencari, membuat lebih dari yang hasil pabrikan dengan faktor yang saya pikirkan, harga yang pasti harus di bawah. Oh gitu. Lalu kemutuan kualitas mesin merajang pisaunya ya Pak ya, kalau Ya. bisa pisau luar Jerman Oh, gitu. tanpa asap biasa. Lalu yang ketiga itu dengan genset Pak Cahyo, alhamdulillah iya. untuk di hutan ataupun di persawahan, jadi tidak perlu memikirkan listrik. Siap. Pemirsa, selain padi yang diseleb di hutan, pohon yang dipotong di hutan, semua menggunakan metode tanpa listrik tapi diesel. Nah, dari beliau ini, beliau sudah menciptakan satu mesin rajang dengan pisau baja dari Jerman yang itu bisa dibawa ke kebun-kebun tembakau Anda, ke kebun-kebun talas bening Anda untuk langsung dirajang di lapangan. Itu ya Pak ya? Benar. Nah Pak, untuk umbinya permintaannya seperti apa Pak? Kalau umbi juga cukup bagus, cukup menarik ya Pak ya. Bisa sementara ini 100 ton kita karena kita keterbatasan menanam. Sekarang alhamdulillah semakin bulan semakin bertambah mitra saya, otomatis permintaan pabrikan untuk tepung meningkat juga. Pemirsa, setelah saya berbicara tadi dengan Bapak, ternyata Bapak baru dapat kontrak penanaman di Jonggol ya Pak? Ya, Jonggol. di Jonggol, lalu di Nanggung itu di Pongkor, lebih liar. Jadi ada di Jonggol, di Pongkor, itu dalam jumlah puluhan hektar. Untuk itu Anda jangan ragu, karena baik daun maupun talasnya Anda bisa diterima dengan kontrak seperti ini. Ya. Pastikan bahwa yang Anda tanam adalah sesuai varian F1 yang diharapkan dari beliau. Nah, contoh-contoh daunnya seperti ini pemirsa. Yang akan setelah dipetik kita perem, bahasa Jawanya diimbu ya. Iya. Diungkep, menguning begini baru bisa dirajang. Oh gitu. Lalu buahnya samping ini hasil panen rayanya. Oh baik. Nah ini saya ke mitra salah satu di Jawa Timur Pak. Oh. Jawa Timur, ini yang saya butuhkan, hasil rajangannya. Iya. Membuktikan kalau kita membutuhkan berpuluh-puluh, beratus-ratus ton tidak masalah. Ini pengiriman saya ya, Pak, terakhir ya, Oh, packing. iya. Jadi begitu pemirsa, hari ini sementara nggak panjang, tapi ada sedikit. Ini apa nih ya Pak ya tadi ya? Nah ini untuk SOP saya, kesalahan dari mitra, mungkin juga ke depan ya, Pak, ya? kedepannya kan yang saya butuhkan dari awal itu 2 mili. Ya, Nah ini mereka ini di atas 2 mili dan terputus-putus, tidak bisa. Ini manual, tidak pakai mesin Pak Cahyo. Gitu. Iya. Jadi pemirsa, walaupun ini Anda tahu bagaimana merajang tembakau atau sejenisnya, Anda harus ikutin aturan SOP-nya, karena tidak semua produk yang masuk akan bisa diterima begitu saja. Di antara pembedanya adalah jika Anda tidak mengetahui SOP-nya, terjadi remuk seperti ini karena ini manual, dan pembedanya ini adalah yang dirajang dengan mesin sesuai SOP. Iya. Nah, untuk itu para pemirsa, kami dan Pak Pri bersepakat jika Anda pengen menanam dengan hasil yang sesuai SOP, bisa mendapatkan kontrak dari pembelian, diterima oleh buyer, Anda harus runtut benar dari mulai menanam sampai memanen dan merajang. Jangan lupa ikuti kami terus. Mas Cahyo dengan Pak Pri akan mengadakan pelatihan budidaya talas bening dari hulu sampai hilir. Begitu Pak Pri. Siap. Terima kasih waktunya, semoga kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Daerah Ciawi, Bogor. Nah, di sini ada beberapa tanaman talas bening. Jika Anda perhatikan bahwa daun talas bening ini di bawah kuncupnya itu rapat ya, para pemirsa sobat petani Indonesia. Ada juga mungkin talas yang lain yang ininya renggang. Nah, inilah penampakan dari daun talas bening
asli varian Banten. Dan di sini kami juga ada umbi. Nah, ini ada umbi seperti ini. Nah, inilah yang digunakan para petani sehingga bisa menjadi nilai jual pendapatan Anda di akhir tahun ketiga. Nah, selain difungsikan untuk makanan yang bisa direbus seperti umbi-umbi yang lain, ternyata umbi talas beneng ini sudah cukup dikenal karena sudah bisa dibikin gaplek dan ditempungkan dengan permintaan cukup besar. Nah, para sobat petani Indonesia yang sukses mulia, ayo selalu budidayakan talas dan daunnya luar biasa super, gede-gede. Nah, di tempat sejuk ini Anda bisa tanam seperti ini, daunnya besar-besar sekali. Namun ada rahasia pupuk yang paling bagus dan Anda bisa tanyakan ke kami. Seperti apa agar tumbuhan ini dengan pupuk yang simple, harga murah, ternyata kesuburannya melebihi ekspektasi kita. Sampai ketemu lagi, hubungi kami untuk calon petani talas beneng se-Indonesia di 081390796246.